Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan lagi dari teman-teman ya mengenai program ya ataupun beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan long term athlete development dan beberapa video yang setelah saya upload ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Saya coba untuk menjawabnya itu ya. Nah, dan kali ini ada satu pertanyaan yang menurut saya ya cukup bagus untuk dijawab ya. Nah, jadi di video berapa kali latihan renang dalam 1 minggu ya. Nah, pengembangan atlet jangka panjang. Nah, di sini ada yang bertanya ini 2 hari yang lalu ya. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan di sini ya. Satu, bagaimana jika porsi latihan melebihi dari LTAD yang telah dipaparkan? Nah, LTAD ini long term athlete development ataupun pengembangan atlet jangka panjang. Lalu pertanyaan kedua, apa efek dari over latihan atau latihan yang berlebihan? Nah, jadi ini 2 pertanyaan yang menurut saya ini sangat bagus sih ya dari teman-teman ya. Itu mungkin saya akan jawab dulu pertanyaan yang pertama. Bagaimana jika porsi latihan melebihi dari LTAD yang telah dipaparkan? Nah, ketika seorang atlet, contohnya nih ya, kayak yang pernah saya jelaskan bahwasan kalau di umur 13 tahun untuk putra itu baru ada yang namanya energy system di dalam badannya ya, ataupun dia baru mengenal yang namanya gimana caranya berenang cepat, gimana caranya berenang pelan, gimana caranya berenang 80%, gimana cara berenang 90%, ya gimana pahami yang namanya race pace. Nah, di situ juga untuk putra itu sudah mulai yang namanya akil balik ya. Jadi dia sudah mulai berpikir ya seperti apa harus berenangnya. Nah, itu yang maksud saya juga sudah ada energy system yang tertanam di dalam badan dia ya. Lalu kalau untuk putri itu di umur 11 tahun. Saya sudah pernah jelaskan sebelumnya. Nah, umur 11 tahun itu sudah boleh latihan 6 kali ataupun sudah boleh masuk ke program pengenalan program latihan renang ya. Nah, jadi di sini kan bagaimana jika porsi latihan melebihi dari LTAD yang telah dipaparkan. Nah, misalnya dia umur 13 tahun untuk putra, tapi dia latihan sudah 8 kali, 9 kali ya, ataupun sudah lebih dari seminggu itu mungkin udah 10 kali, 11 kali gitu. Umur 13 tahun anak-anak. Nah, akhirnya anak ini jadi ketika maju bisa ya. Apakah bisa maju? Bisa maju. Tapi majunya paling sampai ke umur katakanlah 3 tahun ke depan maju. Tapi setelah itu mentok gitu loh. Karena apa? Latihannya kelebihan gitu loh. Melebihi apa yang dia harus latih gitu loh. Nah, inilah yang sering terjadi ya. Menurut saya ya, yang sering terjadi di daerah-daerah ataupun juga yang mungkin pelatih yang antusias ya, ataupun pelatih yang maunya anaknya langsung maju gitu ya, tanpa memikirkan jangka panjangnya gitu loh. Jadi ketika anak-anak latihan dari umur 13 tahun itu 6 kali latihan, 14 tahun 7 kali latihan, 15 tahun 8 kali latihan, tadi 14, 15, 16 tahun itu 9 kali latihan, 17 tahun itu 10 kali latihan. Contohnya seperti itu. Jadi dia berjenjang naiknya. Nah, itu akan lebih bagus untuk pengembangan jangka panjangnya. Ketika dia udah umur 18 tahun ke atas pun dia masih bisa berprestasi gitu loh. Jadi banyak dari contoh-contoh ya yang saya lihat sudah banyak sekali ya. Baik waktu ketika saya jadi perenang itu kecil aja udah luar biasa prestasinya, dan ketika beranjak lebih dewasa itu udah mentok gitu loh kalau kita sebutnya ya, mentok dan tidak bisa maju lagi gitu loh. Dan akhirnya apa? Kebosanan gitu loh, kebosanan latihan, dan ketika mereka mau mencapai prestasi yang lebih lagi itu udah nggak bisa gitu. Nah,
ataupun memperbaiki waktunya supaya lebih cepat lagi, itu udah nggak bisa gitu loh. Karena apa? Udah terlalu kelebihan latihannya gitu loh, dan bosen kan. Dan satu hal juga, ketika udah bosen dan nggak bisa maju, itu kan namanya mandek tuh, mentok tuh. Nah akhirnya bosen, dan kok latihan-latihan udah bertahun-tahun nggak bisa maju, akhirnya berhenti berenang gitu loh. Nah tapi salah satu solusinya biasanya kalau overtrain ya, kalau misalnya kelebihan latihan, itu biasanya boleh diistirahatkan. Contohnya nih, kita udah 4 tahun atau 5 tahun asik berenang 10 kali latihan per minggu gitu loh. Akhirnya kan kebosanan anak ini. Dan anak ini jadi overtrain namanya, over practice ya, terlalu berlebihan latihannya. Dan kita istirahatkan mungkin setelah 4 tahun, kita istirahatkan mungkin 6 bulan gitu, ataupun 1 tahun. Nah berenang mungkin seminggu hanya 2 kali atau 3 kali. Nah, tahun depan mulai lagi gitu loh. Nah jadi mungkin itu yang sedikit contoh yang saya pernah lihat ya di daerah-daerah terutama ya, anak-anak maunya cepet jadi atlet gitu loh. Nah jadi atlet pun itu punya jenjangnya, punya prosesnya. Nggak usah langsung dipaksakan. Contohnya anak umur 13 tahun mau langsung dipaksakan jadi atlet nasional, ataupun mau langsung dijadikan atlet daerah gitu untuk mengikuti ajang-ajang multi event, PON, SEA Games, Asian Games. Itu nggak usah bingung gitu loh. Nah tapi ketika kita ikutin porsi latihan sesuai dengan pengembangan jangka panjangnya, itu akan jauh lebih bagus menunjang ke atletnya sendiri gitu loh ya. Nah sudah banyak contoh-contoh seperti itu ya. Bisa dilihat juga ketika lomba di daerah ataupun lomba di nasional ya. Anak-anak yang umur kecil itu kenceng-kenceng semuanya berenangnya. Nah kalau misalnya latihannya masih belum terlalu banyak, berlebihan, tapi dia udah kenceng, ya gak masalah gitu loh. Tapi kalau berlebihan latihannya, dia kenceng, akhirnya dia kan kebosanan gitu ya, dan gak bisa lagi berprestasi di tingkat yang lebih tinggi lagi gitu loh. Nah sedangkan tujuannya pengennya mau ke tingkat multi event yang lebih tinggi atau kejuaraan yang lebih rendah gitu loh. Nah targetnya itu tergantung masing-masing ya. Nah saya jawab lagi pertanyaan yang kedua ya. Ini juga pertanyaan yang bagus ya. Apa efek dari over latihan atau latihan yang berlebihan ya. Nah tadi mungkin sedikit saya udah jelaskan di pertanyaan yang pertama tadi ya, bahwasannya efek dari over latihan ini akan menjadi bosen gitu loh. Dan prestasi anak-anak ini nggak bisa maju lagi ketika setelah, contohnya lah ya, anak umur 13 tahun dia